Ya, kita harus menyalahkan setan. Harus. Inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu beredar, hidup, tinggal, habitatnya itu pada peredaran darah manusia, sehingga dia itu ada dalam diri kita, mencoba untuk menggoda kita, menjauhkan kita dari taat pada Allah. Maka orang yang kenyang, tanda kutip, perutnya penuh akan hal halal, itu sebenarnya awal dari setiap perbuatan buruk. Kan ini kita mau ngomongin soal kebaikan gitu. Pada dasarnya kan semua manusia itu ingin menjadi baik. Nah, ketika semua orang itu sebenarnya ingin menjadi baik, itu kenapa ada orang yang masih jahat gitu? Ya. Jadi gini, Val. Pada dasarnya setiap manusia, bahkan orang preman atau apapun, kalau punya anak, itu pasti dia berharap kalau anaknya itu jadi baik. Meskipun dia sadar bahwa dia itu bukan orang baik. Artinya fitrah manusia untuk menjadi baik itu menjadi menjadi bukti nyata bahwa di dalam diri orang yang mungkin dikenal buruk, atau bahkan dia juga mengakui dia bukan orang baik, atau dia juga mengakui dirinya itu orang buruk, untuk menjadi baik itu sebenarnya juga ada keinginan itu. Terlepas itu kecil ataupun besar keinginan tersebut, pasti ada. Berawal dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa dalam diri manusia itu Allah jelas memberikan potensi baik dan buruk itu. Kadang gini, ada orang yang merasa dirinya itu gak baik atau kurang baik, dia sudah berusaha di suatu titik di mana dia berusaha untuk menjadi baik, tapi ada saja masalahnya. Ya, kadang dia baca-baca buku agar termotivasi, tanya Ustadz A, B, C dan lain-lain, minta petuah dan lain-lain, baca motivasi-motivasi agar dia itu lebih kuat lagi, termotivasi untuk menjadi baik. Tapi saat di tengah jalan kadang ada aja masalah. Kadang ada aja masalah sehingga dia kembali lagi ke jalan keburukan. Tapi harus diketahui bahwa saat hal itu muncul dalam pribadi setiap manusia, itu sebenarnya merupakan panggilan dalam dirinya. Panggilan dalam dirinya ada tadi, alhamaha fujuruha wa taqwaha. Alhama, ilham dari Allah itu yang ada dalam diri setiap manusia itu terpicu, tertrigger, sehingga dia ingin jadi baik itu. Nah, begini, keinginan baik saja tanpa didasari dengan lingkungan atau apa juga susah sebenarnya, emang Bal. Ya, itu butuh lingkungan, butuh pembiasaan. Membiasakan diri itu kan nggak mudah. Ya, membiasakan tubuh. Kalau istilahnya Imam Al-Ghazali itu ada al-jawarih adz-dzahir, al-jawarih adz-dzahirah, yaitu tubuh-tubuh ini dibiasakan untuk melakukan taat, dan juga al-jawarih al-batinah, yaitu hati kita. Hati kita juga senantiasa diajak untuk selalu mengingat Allah. Itu caranya mungkin seperti itu. Lantas kenapa ada orang yang jadi jahat gitu kalau sebenarnya orang semuanya pengen jadi baik? Itu berarti gimana tuh? Iya. Gini, baik dan buruk semua ada potensi itu ada dalam diri manusia. Nah, kalau kemudian ada orang yang eh, tanda kutip dia itu orang jahat, ya, itu artinya
dia telah berhasil diganggu oleh setan yang ada dalam dirinya. Ya, kita harus menyalahkan setan. Harus. Kenapa demikian? Iya, karena memang Tuhan itu menjadikan setan sebagai musuh kita. Gak boleh kita kasihan sama setan. Kalau kita buruk, salahkan aja setan. Gak masalah. Meskipun pada hakikatnya atau kenyataan kita sendiri yang buruk, kita nggak apa-apa, salahkan aja setan. Jadi kalau orang jahat itu orang yang telah berhasil diganggu oleh setan seperti dalam surat An-Nas itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu berada dalam diri mukallaf ya, baik itu manusia ataupun jin. Setan itu menggoda ya, memberikan was-was pada jin ataupun manusia sehingga kalau berhasil setan itu menggoda ya manusia jadi jahat atau jin jadi jahat. Setan aja yang kita salahkan. Karena gini, kalau dalam hadisnya Rasulullah menceritakan bahwa setan itu kan beredar dalam peredaran darah manusia. Ya. Inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu beredar, hidup tinggal, habitatnya itu pada peredaran darah manusia sehingga dia itu ada dalam diri kita, mencoba untuk menggoda kita, menjauhkan kita dari taat pada Allah. Itulah asal muasal orang jahat, orang buruk, yaitu orang yang dikuasai oleh setan yang ada dalam dirinya. Ya, seperti itu. Berarti sebenarnya Gus, ada korelasinya nggak? Korelasi antara setan yang ada di dalam tubuh ini kita tadi dengan hawa nafsu. Kan kalau biasanya orang juga sering mengkaitkan antara nafsu, setan dan kejahatan gitu. Ya, jelas ada. Jelas ada. Kalau hawa itu kalau kita terjemahkan itu keinginan, rasa senang. Nah, nafsu itu adalah jiwa. Ya. Jiwa kita yang diiming-imingi akan kesenangan itu adalah hawa nafsu. Obsesi yang berdasarkan kesenangan itu adalah definisi dari hawa nafsu. Nah, makanya setan itu biasanya menggoda atau mengiming-imingi manusia dengan kesenangan-kesenangan nafsunya itu. Nah, hawa nafsu itu muncul dari orang yang memiliki perut yang kenyang. Maka orang yang kenyang, tanda kutip perutnya penuh akan hal halal, itu sebenarnya awal dari setiap perbuatan buruk. Kenapa? Karena pada saat itu peredaran darahnya dia semakin besar, setan semakin leluasa. Itu makanan yang halal. Apalagi makanan yang haram. Wah, setan senang banget itu dalam diri manusia untuk menggoda semakin leluasa lagi. Maka salah satu yang disarankan oleh syariat ketika hawa nafsu kita itu tinggi, disarankan untuk berpuasa. Nah, jadi orang yang berpuasa itu semakin mempersempit ruang lingkup setan di dalam tubuh kita.